hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpus Kita Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh pengetahuan dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus Kita Talk, jalan menuju visi. Kembali lagi bersama saya, Ima Farohi, selaku pembawa acara untuk acara webinar Perpus Kita Talk yang ke-43. Nah, saat ini saya di sini nggak sendirian, karena Perpus Kita juga sudah menghadirkan salah satu narasumber yang aktif di bidang ini, dan beliau juga sangat profesional di bidang spesialis anak. Beliau adalah Dr. Vika Faradiba. Selamat siang, Dr. Vika. Selamat siang. Oke, untuk saat ini gimana dokter keadaannya, kabarnya? Baik Mbak Ima, terima kasih. Kabar baik semua ya, peserta semua ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Vika Faradiba, dokter spesialis anak dari alumni Gajah Mada ya. Dan kebetulan saat ini saya sudah bertugas ya, sedang bertugas di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Nah, menjalani tugas sebagai dokter spesialis anak, saya juga tadi ya aktif dan hobi menulis-nulis buku. Ada sekitar 15 buku ya, baik buku cetak maupun digital yang sudah saya tulis. Terdiri dari buku fiksi, ya, cerita-cerita anak atau non-fiksi, parenting, dan beberapa bukunya juga sudah diterbitkan oleh 3 serangkai ya, juga bisa didapatkan di perpus kita juga. Nah, kebetulan yang melatar belakangi tulisan-tulisan saya tentunya ya sehari-hari saya bertemu dengan anak-anak dan kasus-kasus anak ya yang banyak sekali, kesulitan-kesulitan orang tua apa aja. Nah, termasuk yang topik kita kali ini yaitu topik tentang gadget ini ya. Jadi alhamdulillah ini sudah ada bukunya loh. Jadi sebenarnya ini adalah panduan yang mudah dan bisa diikuti oleh orang tua, dan juga bisa untuk anak-anak mengetahui, anak-anak memberikan, karena buku itu kan adalah salah satu media yang tidak menggurui. Nah, jadi nanti orang tua tuh bisa mengajari tanpa menggurui melalui buku. Nah, bukunya tuh sudah ada. Nanti akan saya jelaskan secara panjang lebar ya, bahkan bagaimana sih sebenarnya secara klinis ya dokter itu menangani pasien-pasien dengan kecanduan gadget, dan ini sudah termasuk penyakit ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa, dan sebagai orang tua apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan gitu di rumah. Nah, itu sebenarnya cukup mudah sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ini topik hari ini tuh masih sesuai dengan buku yang diterbitkan bersama 3 serangkai begitu, Mbak. Nah, teman-teman, itu tadi adalah profil singkat yang dikemukakan dari Dr. Vika. Nah, mungkin intermezzo sedikit ya terkait dengan tema topik kali ini, seperti yang sudah dikemukakan Dr. Vika, bahwa untuk krisis atau kendala terkait dengan screen addiction ini adalah salah satu isu yang cukup harus diperhatikan oleh masyarakat sekitar, terutama orang tua yang mungkin mengalami berbagai macam kendala, gimana ya caranya anak itu bisa lebih mengurangi penggunaan gadget agar tidak terlalu mendapatkan dampak negatifnya, karena ternyata studi ini juga sudah dilakukan di berbagai negara, and one study found that around 35% of the population has internet addiction, up to 60% of teens show signs of cell phone addiction, and over 60 million people across the globe struggle with video game addiction. Jadi untuk isu ini ternyata tidak hanya rasakan di Indonesia aja, tetapi juga di berbagai macam negara, sehingga ini juga menjadi salah satu isu yang perlu harus diperhatikan agar tidak terlalu banyak anak-anak yang akhirnya lebih condong terhadap penggunaan gadget. Nah, mungkin di sini saya akan langsung kembalikan lagi ke Dr. Vika untuk memaparkan terkait materi kali ini. Silakan Dr. Vika. Ini Mbak Ima, terima kasih. Ini saya izin share screen dulu ya. Jadi selain mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita hari ini, ternyata juga banyak sekali hadiah-hadiahnya ya nanti ya. Semoga semakin bersemangat untuk menyimak acara kita hari ini.
Jadi memang benar ya, masalah screen time atau kecanduan gadget itu memang tidak hanya di Indonesia saja ya, memang secara global sudah uh, apa namanya sudah uh, terdata gitu ya bahwa memang banyak sekali kejadian-kejadian kecanduan gadget. Nah, oleh karena itu di ilmu kesehatan anak juga ada perubahan-perubahan, jadi mengikuti perkembangan. Jadi misalnya ada penyakit yang dulu nggak ada, sekarang ada. Contoh dulu ada COVID, dulu nggak ada COVID, sekarang ada COVID. Nah, di gadget juga seperti itu. Dulu nggak ada kecanduan gadget, sekarang ada penyakit kecanduan gadget. Jadi memang sudah sangat global ya, dan bahkan sudah ada panduan-panduan internasionalnya baik dari WHO, AAP, dan begitu juga dengan diagnosa penyakitnya. Nah ya, jadi kita sekarang lanjut dulu ya ke paparan materi. Nah ini tadi ya sekilas bahwa sekali lagi saya jelasin bahwa saya dokter anak ya, bertugas di Rumah Sakit JIH, dan ini adalah beberapa buku yang sudah terbit ya, dan diantaranya juga bersama 3 serangkai dan tersedia juga di perpus kita tadi ya. Lalu kemudian nah ini ya, jadi tujuan kita ya untuk terutama yang tahun 2025 nanti ya, itu kan ada tagline ya bahwa cita-citanya itu menuju Indonesia emas ya dengan menciptakan anak yang cerdas. Nah sebenarnya anak cerdas itu dari mana ya gitu. Mungkin suara saya bisa kedengaran Mbak Ima ya. Nah Iya, bisa, komponen bisa. tugas ya untuk tumbuh kembang anak tetap berpaku pada 4 hal ini ya. Jadi genetiknya itu seperti apa? Apakah mungkin kalau genetiknya kurang nanti bagaimana memperbaikinya ya. Jadi genetik berpengaruh, tapi kalau memang genetik itu ternyata tidak terlalu ya mendukung gitu ya, tidak terlalu mendukung, bisa dengan nutrisi ya, diberikan nutrisi dan juga stimulasi itu. Tapi stimulasi ini yang akan kita bahas nanti ya lebih detail, itu juga bermacam-macam ya yang ada sekarang sesuai dengan zamannya ini. Stimulasi apa sebenarnya yang baik untuk anak, lalu kemudian kita hindari anak agar tidak sakit ya, atau selalu sehat. Karena kalau genetiknya bagus, nutrisinya bagus, stimulasinya sudah benar, tapi sering sakit kan justru anak juga tidak bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah inilah sebenarnya kunci-kunci ya bagaimana menjadikan anak yang pintar ya, dan nanti mau menuju generasi emas gitu. Nah lalu apa sih yang perlu diberikan orang tua? Bekal apa yang perlu diberikan orang tua? 3 aja kuncinya ya. Jadi tadi yang untuk menuju anak sehat atau pintar tuh 4. Lalu untuk bekal dari orang tua tuh 3 ya. Ini aja kuncinya. Jadi asah, asih, asuh. Nah biar gampang ya diingat-ingat. Jadi asah ini kembali lagi stimulasi. Ya, tapi stimulasi apa? Nah, stimulasi apa? Karena banyak banget ya stimulasi atau rangsangan, apalagi tadi ya salah satu gadget itu tadi juga sebenarnya stimulasi. Benar nggak penggunaannya itu kan? Jadi stimulasi ini benar, tetapi bagaimana menggunakannya juga ada aturannya. Lalu kemudian asih, yaitu kasih sayang dari orang tuanya, dan ini tidak bisa kita wakilkan sayangnya. Nah, misalnya contoh ya, kalau ada orang tua dia itu pengusaha gitu ya, dia memiliki perusahaan, lalu kemudian semua anak buahnya ini punya tugas masing-masing. Satu mengurus misalnya perusahaannya dalam bentuk fintech gitu ya, financial teknologi ya, aplikasi kan lagi banyak nih. Yang satu mengurus ke OJK, yang satu mengurus apa digitalnya, yang satu apa. Kita bisa membayar orang, lalu orang ini yang berjalan, maka bisa nggak jalan perusahaannya? Bisa ya, bisa. Suksesnya dari mana ya? Suksesnya semuanya, tetapi tentu si yang foundernya ini juga mendapatkan keuntungan banyak. Tetapi kalau kasih ke anak itu nggak bisa kita wakilkan. Misal kita memberikan babysitter, memberikan siapa ya guru yang lengkap gitu, tapi orang tuanya nggak pernah kontak. Ya dia kasih sayangnya justru anak itu ya ke orang-orang yang di dekatnya tadi yang mengasuh dia. Nah jadi asih ini harus orang tuanya sendiri, sayangnya itu tidak bisa kita limpahkan gitu, kita wakilkan gitu loh. Nah itu lalu ada lagi asuh ya, fisik biomedis ini adalah memberikan sandang, pangan, papan. Nah jadi sering kali orang tua hanya berfokus di sini ya, asuh tadi ya, dilengkapin makannya, bajunya, asah ya disekolahkan yang bagus, tapi asih kurang. Nah ini juga bisa berbahaya. Contoh kasusnya misalnya anak narkoba ya, anak pergaulan yang salah ya di situ. Sehingga jangan lupa bahwa asah, asih, asuh ini 3 hal yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain ya, harus orang tua sendiri ya, termasuk tadi memberikan stimulasi ini juga orang tua juga turut serta ya, harus ikut turut serta. Jadi kita lihat ya caranya. Nah, sekarang masalahnya adalah ini tadi. Ternyata di dunia digital tadi yang sudah mengglobal, datanya tadi ya Mbak ya, data globalnya. Coba kita tanya diri sendiri dulu orang tua. Sudah memberikan belum tadi yang asah, asih, asuh, asahnya bagaimana,
aslinya bagaimana ya. Apalagi ada gadget ya, jangan-jangan sehari-hari ya begini aja ya pemandangannya ya, lagi apa, anak bayi ya, dibiarin dia sendiri atau malah sambil nete ibunya lihat gadget ya misalnya gitu ya. Jadi harus bertanya dulu untuk kecanduan gadget ini, harus bertanya dulu bagaimana orang tuanya. Itu intinya ya, untuk kecanduan gadget pada anak itu harus dimulai dari orang tuanya. Nah, ini kita jelasin selanjutnya ya. Nah, kalau ini data dari Indonesia ya Mbak ya. Jadi bahwa ternyata eh, bisa dibilang pemakaian gadget di usia dini itu sangat cukup tinggi ya, hampir 50% di atas usia 5-6 tahun. Lalu nih ya, yang perhatikan itu sekitar 20% tuh usia 0 dari balita. Ya, nanti kita lihat nih ya, aturannya tuh sebenarnya bagaimana. Usia 0 tahun itu boleh nggak pakai gadget? Nah, gitu ya. Ternyata di Indonesia datanya sudah cukup banyak juga ya yang mengenalkan gadget itu sedini-dininya ya, dari nol tadi lo gambar bayi tadi ibunya lihat HP, bapaknya lihat HP ya, bayinya sendirian gitu. Lalu kemudian hampir 70% anak sekolah ya menurut data KPAI itu punya gadget semua. Dan juga cukup lama penggunaannya dalam sehari gitu. Dan survei KPAI juga 79% orang tua tidak menerapkan peraturan penggunaan gadget kepada anak. Nah, mungkin ini bisa nggak tahu ya, makanya kita beritahu gitu ya, mungkin ya Mbak, kita sosialisasi gimana sih menggunakan gadget yang benar. Lalu kemudian ini dari yang internasional ya, data survei ya, survei internasional yang 2023 ini, bahwa Indonesia itu ternyata peringkat pertama ya pengguna gadget, di mana pemakaiannya ya ini 5-7 jam setiap harinya. Nah, jadi Indonesia mungkin karena penduduknya banyak ya, semua pegang HP ya, jadi datanya ya tinggi, jadi posisi pertama di dunia sebagai pengguna perangkat mobile. Ya, ini adalah data khusus di Indonesia gitu ya. Nah, padahal, nah ini ya, kita juga bisa lihat ya, ini data-data berita-berita ya, berita masa kini ya, tahun 2024 semua ini. Jadi kecanduan ponsel warga RI tertinggi sedunia ya, terus kemudian negara paling kecanduan HP rata-rata ya tadi ya 5-6 jam sehari penggunaannya, ribuan anak dirawat di rumah sakit jiwa ya, baik oleh karena memang tadi bahwa ilmu berkembang, penyakit yang dulu nggak ada jadi ada, ya, ilmu kedokteran jadinya ada menetapkan diagnosa-diagnosa yang baru. Mungkin dulu rumah sakit jiwa bukan tempat anak kecanduan gadget, bukan anak kecanduan game, bukan kecanduan pornografi, tapi ternyata sekarang sudah mulai meningkat juga gitu ya. Jadi ini adalah data-datanya. Jadi makanya kita jadi bertanya-tanya nih, jadinya Indonesia anak cerdas menuju Indonesia emas apa cemas kan gitu ya. Kalau seperti ini jadi cemas juga ya. Ya, jadi kita akan lanjut lagi ya. Jadi ini banyak banget ternyata datanya di Indonesia, berita-berita juga sebenarnya sudah memenuhi gitu ya. Nah, ini ya tadi kan ada datanya bahwa orang tua itu 71% tidak menerapkan memberikan gadget, dan tidak 78% tidak mengajari ya penggunaan gadget seperti apa. Bahkan ada sekitar 25% tadi di bawah 5 tahun sudah diberikan gadget. Nah, sebenarnya gadget itu adalah bagian dari screen time. Jadi sebenarnya yang diatur itu bukan hanya gadget, tapi screen time ya, waktu layar. Waktu layar ini adalah bisa gadget, bisa televisi, bisa komputer. Ini mungkin yang orang tua juga perlu pahami ya. Jadi sebenarnya di total semuanya, baik TV, komputer, atau gadget, itu namanya screen time. Yang diatur secara internasional ya, ini karena tadi memang datanya seluruh global sudah kecanduan ya, dari WHO, AAP, dan IDAI juga ya, Dokter Anak Indonesia, itu menerapkan aturan waktu layar itu di bawah 2 tahun tidak pakai screen time. Ya, jadi tadi kalau pengen media stimulasi, media untuk merangsang anak ya, kalau di bawah 2 tahun jangan pakai yang berlayar. Nah, gitu ya. Jadi ada yang nawar. Kalau cuma sebentar gimana, Dok? Kalau ini gimana, Dok? Kan bagus tuh ada ini apa ya? Pokoknya macam-macam lah ya. Pokoknya beli gadget-gadget sekarang ya. Ya, kalau di bawah 2 nggak boleh, lalu di atas 2 itu sebenarnya 1-2 jam saja ya. Jadi paling maksimal itu 2 jam. Ini aturannya. Bahkan di atas 2 itu ya sampai anak remaja, sampai anak SMP, SMA, SD itu masih sama ya, aturannya seperti ini. Nah, bahayanya apa ya? Ternyata dari ilmu kedokteran sendiri memang bahaya gadget untuk anak ini sangat banyak ya. Salah satunya itu obesitas meningkat. Kenapa? Karena anaknya kan jadi mager. Kalau 5-6 jam, 7 jam dia melihat layar HP saja, komputer saja,
ternyata dia jadi malas beraktivitas di luar, malas main di luar. Jadi bisa meningkatkan obesitas, dan ini memang obesitas pada anak yang meningkat juga memang berkaitan ya dengan physical activity yang menurun, dan juga ternyata screen time-nya meningkat gitu. Kemudian juga bisa dengan miopi ya, mata lelah itu ya, atau minus matanya, terganggu penglihatannya, itu juga karena terlalu sering melihat layar ya, karena sinarnya kan memang kalau jarak dekat terus menerus tanpa cara yang benar itu memang bisa membuat masalah di mata anak. Kemudian anak kurang tidur ya, karena apa? Karena screen time ini menghambat melatonin ya, hormon melatonin, hormon istirahat. Jadi kalau kita mau istirahat itu jangan sampai 2 jam sebelum tidur itu kita masih lihat HP. Itu nanti pasti susah tidurnya, jadi tambah lama tidurnya. Anak-anak juga gitu, tambah lama tidurnya, susah tidur ya, karena sebelum tidur, apalagi 2 jam sebelumnya dia masih pegang HP, itu akan mengganggu tidur anak. Padahal tidur anak ini juga perlu ya untuk tumbuh kembang anak. Lalu ada yang kecanduan gadget, bahkan gangguan perkembangan otak ya, apalagi yang kalau sudah kecanduan pornografi dan game itu memang ada masalah di perkembangan otaknya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Dan beberapa itu juga bisa terjadi speech delay ya, kalau di bawah 2 tahun tadi ya, gangguan bahasa ya, karena sebenarnya gadget ini bukan suatu stimulasi yang tepat ya untuk anak-anak usia tersebut. Dia justru hiper ya, seperti hiperstimulasi. Jadi semua udah tersedia, ada gambar, ada suara, ada gerak ya. Dia cuma tinggal nonton. Padahal sebenarnya anjurannya kalau untuk menstimulasi itu yang jangan yang banyak ya, jangan hiperstimulasi banyak banyak rangsangan pada satu waktu. Jadi misalnya cukup buku saja ya, buku kan ada gambar tapi suaranya dari orang tuanya gitu ya, lalu dia bisa menghayal ya, membayangkan, itu menstimulasi, lebih disarankan yang seperti itu. Jadi tadi kalau ada yang nawar-nawar ya di bawah 2, boleh nggak pegang-pegang apa game-game apa, bukan game ya, kan edu game tapi berbasis layar. Nah sebenarnya itu nggak tepat sebenarnya ya untuk stimulasi anak. Lalu kemudian bisa jadi gangguan mental agresif ya, dan emosional. Nanti akan saya jelaskan lagi ya kenapa bisa seperti itu. Nah, ini adalah regi otak yang berperan ya terhadap gejala adiksi ya. Jadi kalau frontal ini adalah untuk kognisi kita ya, dan emosi. Di sini pusat kecerdasan juga dari situ. Lalu kemudian nanti ada amigdala, hipokampus yang untuk memori dan emosi. Nanti di sini ada dopamin ya, dopamin yang membuat kesenangan gitu. Jadi yang selanjutnya ini, kalau seorang anak awalnya itu melihat lalu terus menerus terpapar dengan hal tadi ya, misalnya gadget atau pornografi atau game, maka lama-lama bisa memang terjadi pengontrolan yang terganggu atau adiksi ya. Jadi ini pasti ada suatu hal yang sifatnya kronis atau terus menerus. Nah, itu memang bisa menyebabkan hal kecanduan. Kenapa? Nah, ini tadi ya. Jadi kan tadi korteks frontal ini adalah untuk yang berpikir ya, untuk kognisi. Nah, lalu kemudian di bagian hipokampus ini akan terjadi rangsangan karena senang tadi ya, karena melihat lalu senang ya, lalu meningkatlah dopamin tadi. Lalu terjadi proses kronis ya, terus menerus tadi ya, terus menerus terjadi adiksi. Lama-lama si dopamin itu menurun dan dia membutuhkan stimulasi lebih kalau dia pengen senang lagi, pengen dopamin muncul lagi, sehingga dengan cenderungnya harus butuh dosis yang lebih besar. Nah, misalnya nonton tadi nggak apa-apa sejam, besok pengen 2 jam, main game sejam, besok 2 jam, besoknya lagi harus 3 jam, 4 jam gitu. Jadi memang sudah terjadi bahwa dia otaknya tidak sensitif dopamin, insensitif dopamin, sehingga penggunaan gadgetnya meningkat. Lalu pusat ini kalau sudah terganggu kan dia adalah juga untuk mengontrol emosi ya dari hipokampus ini. Jadi dia itu akan terjadi cemas kalau dopaminnya rendah ya. Dopamin rendah kan nggak senang ya. Dopamin rendah kan tidak senang ya. Dopamin yang meningkat senang. Jadi kalau dopamin rendah dia akan jadi cemas, dia akan merasa depresi gitu. Lalu terganggu juga fungsi kognisinya ya, untuk menghambat gitu, menghambat proses yang menyenangkan tadi. Prefrontalnya juga terganggu karena tidak sensitif dopamin. Ya, ini ya. Jadi karena anak dan remaja itu perkembangan otak belum sempurna, maka bisa mengganggu ke bagian frontal sini yang kognisi tadi ya, untuk menghambat atensi, eksekusi, dan inhibisi ini pengetahuannya jadi terhambat. Contoh, dia jadi nggak bisa mengontrol kapan berhenti main gadgetnya, lalu kemudian tidak bisa pusatkan perhatian ya. Jadi kenapa kok bisa mengganggu si gadget ini ya? Jadi udah kena ke frontalnya. Bahkan kalau pasien yang sudah adiksi pornografi dan game online misalnya, kalau di scan nih korteks prefrontalnya bisa mengecil
gitu. Jadi udah sangat ketagihan ya, sudah tidak bisa menghalangi lagi dirinya, mengontrol dirinya sendiri tadi ya. Dia akan terus menerus terangsang untuk meningkatkan dopaminnya dengan meningkatkan dosisnya terus menerus. Nah, mungkin bisa coba ya saya menjelaskan agar dipahami ya sesimpel mungkin ya. Nah, lalu kriteria diagnosisnya itu sudah ada sekarang. Jadi ini sudah jadi penyakit. Makanya tadi kan ada yang masuk ke rumah sakit jiwa, ada yang harus dirawat inap gitu ya. Karena memang sudah harus butuh obat. Nah, tapi siapa ya yang butuh obat itu? Kembali lagi kepada dampak dari gadget tadi. Diagnosanya juga berasal dari situ, ya. Satu, yaitu tidak dapat mengendalikan diri, ya. Ini terjadi di pasien saya juga, ya. Jadi dia cerita mamanya ini itu dok dia itu sambil main game itu sampai BAB, BAK di situ juga gitu. Sampai kayak gitu dia. Bahkan padahal itu kan apa ya dorongan alamiah ya BAB, BAK padahal anaknya udah usia sekolah gitu. Nggak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menyetop ini. Lalu kemudian tadi ya memprioritaskan permainan daripada aktivitas lain seperti tadi ya BAB, BAK makan juga sampai dilupakan tidur ya tidur pasti terganggu karena kan tadi melatoninnya tadi terganggu. Lalu kemudian pasti ya gangguan belajar jadi terganggu ya. Tadi kan sudah jelas ya ada gangguan di kognisinya, ada gangguan atensinya gitu. Jadi perhatian jadi susah. Nah, ini paling sering datang dengan keluhan ini sebenarnya. Keluhannya kalau untuk anak usia sekolah bukan kecanduan gadget kalau orang tuanya cerita, tapi kok anaknya susah belajar misalnya gitu atau gangguan kesehatan ya yaitu misalnya matanya tadi ya atau gemuk ya kok gemuk banget datangnya seperti itu. Tetapi ini semua adalah syaratnya intensitas meningkat dan berkelanjutan ya. Jadi meningkat terus sampai kurang lebih berlangsung selama 12 bulan. Nah, itu mungkin bisa kasusnya itu dirujuk ke psikiatri ya atau ke tumbuh kembang kalau di bagian anak. Tetapi harapannya kalau orang tua belum nih gitu ya dok ya belum sampai sana jangan sampai. Nah, itu nanti bagaimana ya caranya supaya dia lepas nih dari tadi ya ketergantungan gadgetnya. Ini mungkin akan saya lanjutin selanjutnya ya Mbak ya. Nah, jadi memang internet sehat itu ada ya tipsnya dari IDAI ya. Memang kita tahu bahwa internet itu juga bisa jadi sumber informasi dan belajar, bisa jadi media komunikasi. Tetapi di satu sisi negatifnya kadang tadi ya, kalau sudah kecanduan jadi mengganggu tidur, mengganggu belajar, konsentrasi, ya nah, kan sudah kena ke prefrontal tadi ya, korteks prefrontal tadi bisa obesitas karena malas bergerak ya, sosialnya juga terganggu karena terus-menerus terpacu pada mainan ya atau mengakses konten yang tidak sesuai seperti judi online, game online. Nah, itu adalah salah satu negatifnya dari internet. Maka orang tua tadi ya perlu mengetahui sebenarnya batasan gadget itu seperti apa. Dan tadi ya kuncinya adalah di orang tua ya yang pertama. Karena orang tua yang pertama memberikan gadget, orang tua harus tahu aturannya gimana. Orang tua harus bisa mengendalikan anaknya. Dia harus ada terapan aturan-aturan gitu. Jadi kalau usia berapa, kamu bolehnya main berapa, kapan kamu boleh pegang ini. Nah, memang itu harus orang tua lakukan. Lalu orang tua juga harus mendampingi anak ya kalau sudah pinter download sendiri, pinter searching sendiri, harus dikontrol apa sih yang kamu tonton, apa sih yang kamu lihat gitu, harus mau ya seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa jangan sampai anak itu membuat sosial media sendiri yang memberikan data-data pribadi dia di internet ya. Hal-hal seperti ini harus diawasi ya oleh orang tua tadi. Jadi memang kuncinya tetap ada di orang tua ya untuk gadget ini ya. Nah, kalau untuk panduan belajar sehat sendiri bagaimana sih sebenarnya hubungan antara screen time tadi, aktivitas fisik ya, dan kemudian untuk perusianya ya waktu tidur dan kemudian waktu tidur anak ya untuk perusianya. Jadi kalau masih balita ya itu kalau kita bicara 0 sampai 2 tahun kan sudah pasti ya 0 ya screen time-nya di sini 0 ya. Tapi kalau untuk di atas itu bagaimana ya? Batasan screen time-nya boleh misalnya menggunakan screen time itu 1 jam atau semakin sedikit semakin baik. Lalu tetap ya harus di biasakan ya aktivitas fisik hanya main di luar. Main di luar ini juga penting ya karena salah satu kasus yang saya temuin juga dia keluhannya kalau saya jelasin ya kamu suka main bola nggak main sepeda nggak dia bilang nggak ada semua temennya nggak ada pokoknya di kelilingan lingkungan tuh nggak ada teman yang sebaya sama dia gitu aduh kok kasian banget ya apa boleh tuh kalau seperti ini orang tuanya ya orang tuanya ngajak anaknya ya butuh tadi loh stimulasi tadi asa-asi aso tadi ya kembali lagi ya kita ngasih sepeda kita ngasih gadget HP tapi kita nggak asih ya nggak kasih sayang kalau dia nggak ada teman gimana ya
Supaya apa? Supaya asahnya tadi tepat gitu ya. Nah, jadi biasakan dari umur apa di atas 2 tahun itu 3 ya sudah mulai main di luar ya, boleh pakai sepeda dorong kalau umur-umur 3 5 tahun ini ya, boleh ya. Terus apa atau main bola ya, bola tangkap gitu ya. Jadi mungkin sudah dibiasakan untuk bermain-main di luar, ada aktivitas di luar. Jadi enggak usia tertentu bingung mau main di luar apa gitu, bingung. Lalu kalau umur balita ini kan tidurnya masih panjang ya Bu, jadi biasakan misalnya tidur itu jam 8 malam atau jam 9 malam sudah tidur. Nah, jangan kemalaman ya. Ini gara-gara gadget tidurnya pun terganggu. Tidurnya pun ada pasien itu jam 11 malam, terus bangunnya jam berapa lagi, Bu, gitu. Ya kan apa nanti bangunnya ternyata jam 9 pagi gitu ya. Ya, memang bagus, tapi kalau startnya jam 11 tidurnya nggak maksimal sebenarnya untuk tumbuh kembangnya ya. Paling bagus ya memang kalau usia segini 8 atau 9 tidur, tidur dalamnya nanti di jam 11 12, bukan baru mulai tidur jam 11 gitu ya. Jadi mulai tidurnya juga perlu ya, waktu tidur anak itu. Lalu selanjutnya yang usia sekolah ya, ini juga uh, kalau bisa di bawah 2 jam ya batasan screen time-nya. Nah, ini sering sulit ya karena dia udah mulai mungkin umur segini ada sekolahnya yang pakai iPad, sekolahnya pakai komputer. Nah, makanya pembelajaran juga harus diperhatikan ya di sekolah. Apalagi yang paling sulit itu yang waktu zaman pandemi ya, karena ya waktu itu kalau saya memberikan ini materi ini ya pastinya nggak semua materi disampaikan secara online kan gitu. Mungkin bisa lewat buku ya, nanti ngerjakan tugas di buku. Jadi memang nggak boleh ditawar-tawar ini, tawar lagi ya. Padahal dia misalnya ternyata butuh juga rekreasi dengan lihat gadget. Padahal di sekolah udah pakai gadget juga ya gitu ya. Jadi tantangan kepada orang tua juga ya bahwa nanti kalau misalnya udah setiap hari misalnya pakai daring ini ya ternyata nggak bisa ditawar sekolahnya ya mungkin anak baru lihat gadgetnya di akhir minggu ya weekend gitu ya. Jadi kalau sudah hari sekolah berarti kamu nggak boleh lagi lihat gadget gitu karena kan gadgetnya udah dipakai buat belajar. Nah, mungkin seperti itu ya. Lalu kemudian aktivitas fisik jangan lupa tetap harus ada, main keluar itu tadi ya, dicariin temen lah anaknya gitu. Kasian banget itu dia yang dia semua permainan di luar tuh nggak ada teman katanya gitu lah, nggak ada anak-anak di sekitar situ, nggak ada gitu. Ya sudah lah Bu, kalau gitu ibunya sama bapaknya nemenin gitu ya. Jadi harus ditemenin gitu supaya masa tidurnya berkualitas juga ya. Dengan aktivitas fisik tadi juga bisa meningkatkan tidur yang bagus ya. Kalau banyak bergerak itu tidurnya lebih nyenyak, ke screen time tidak terlalu banyak itu juga tidurnya lebih nyenyak. Nah, ini umur 12 sampai 18 ya. Jadi kalau anak-anak itu sampai 18 tetap kena aturan hanya 2 jam. Ya, jadi enggak yang anak umur berapa sih gitu. Kalau yang remaja mungkin lebih banyak, enggak juga ya. Tetap 2 jamnya paling maksimal. Lalu ini ya, aktivitas fisik jangan lupa dan kemudian masa tidurnya juga harus diperhatikan ya, sekitar 8-10 jam. Ini seperti hampir seperti orang dewasa kalau umur segini. Nah, ini juga salah satu catatan ya untuk penggunaan gadget juga harus memperhatikan kesehatan mata ya. Jadi tentunya ini kan gadget-gadget ya, TV, laptop, kemudian gadget ya. Tentunya layar yang lebih besar tuh lebih baik. Ya. Misalnya untuk sekolah anak juga ya kita pilihkan yang layarnya lebih bagus ya daripada HP sebenarnya ini ya. Karena memang untuk mata lebih bagus yang seperti itu. Lalu posisi anak juga ya perlu diperhatikan ketika sedang menggunakan layar tadi ya, baik laptop, TV gitu ya. Tentunya posisinya yang tegak lebih baik ya, yang tegak lebih baik, terus kemudian sejajar dengan mata gitu. Lalu sinarnya tidak terlalu menyilaukan ya dari layarnya ini. Dan kemudian jangan lupa ini kalau di sekolah juga bisa diterapkan bahwa ada aturan 20 20 20 ya. Jadi setiap melihat setelah melihat layar gitu ya harus ada istirahatnya gitu. Nah, istirahatnya kapan? Setiap 20 menit. Setiap 20 menit sebenarnya ya. Tadi kan batasannya kan 1 jam. Nah, di tengah-tengahnya itu harus istirahat dulu. Sekitar berapa lama? Sekitar 20 detik. Lalu melihat keluar 20 kaki itu sekitar 6 meter. Jadi melihat keluar. Nah, lihat aja keluar di jendela, dari jendela ya. Lihat keluar selama 20 detik baru kita lihat layar lagi. Seperti ini ya, kalau nggak dilakukan nanti akan sering sekali terjadi mata lelah yang kedut-kedutan gitu ya, kedut-kedutan itu juga salah satu kenapa kok
terjadi ya karena terlalu lama ya terpapar screen time itu. Jadi ada ya efeknya terhadap mata juga atau kesehatan kesehatan mata itu juga ada ya selain kesehatan emosional. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu buku yang sudah diterbitkan oleh Triga Serangkai dan sudah tersedia juga di perpus kita. Ini adalah salah satu cara ya yang tadi ya, yang belum kasusnya itu harus diobati dokter di psikiatri, tetapi anaknya udah mulai-mulai nih menunjukkan gejala itu, apa yang harus dilakukan? Nah, buku sekali lagi tadi saya jelasin, dia itu media yang bisa memberikan pengetahuan, tetapi tidak perlu menggurui. Ya. Suruh aja anaknya baca ya, ini bukan promo, tapi kebetulan memang apa memang buku ini ditulis karena memenuhi hal-hal itu ya. Jadi pertama kan memang orang tua sebagai role model dulu ya. Orang tua tuh harus mengurangi screen time dulu. Orang tua juga menunjukkan bahwa mau tadi ya mau bermain bersama anak. Kalau anaknya nggak ada teman, orang tuanya mau nemenin. Nah misalnya gitu ya. Kalau di rumah jangan terpapar HP dulu. Misalnya ada juga pertanyaan waktu itu. Uh, saya tuh kerjanya pakai HP terus dong. Terus gimana ya? Kasih tahu bahwa ayah itu kerja gitu, tapi nanti pasti ada waktunya untuk kamu gitu ya. Jadi harus dijelaskan bukan ayahnya tuh melihat HP itu di luar pekerjaan pun melihat HP terus gitu ya. Jangan yang seperti itu sebenarnya kalau udah waktunya bersama keluarga ya nyahkan masih HP tadi ya, jangan nonton TV juga bersama-sama meluangkan waktu untuk keluarga kan gitu. Kecuali terpaksa tadi ya kan ada pekerjaan tadi yang mungkin bekerjanya di rumah misalnya gitu. Tapi kalau di luar itu, nah pakailah untuk berkeluarga, acara-acara apa untuk ini ya kegiatan bersama keluarga gitu. Lalu ada tempat ya yang bebas screen time. Misalnya kamar tidur dan ruang makan ini memang dianjurkan nggak ada TV. Jadi siapa yang di dalam kamar tidurnya masih ada TV, ya ini sulit nih nanti bisa nonton sebelum tidur ya mengganggu waktu tidur. Idealnya seperti itu. Lalu ruang makan juga idealnya nggak ada TV-nya. Jadi makan ya makan bareng gitu. Nah, nggak terganggu oleh nonton TV berita apa gitu ya. Oh, baru tengah makan ada berita siapa ketangkep siapa gitu kan jadi mengganggu ya. Nah, kalau misalnya kamarnya kecil, Dok, ruang makan tapi seberangnya tuh ruang TV ya. Matiin aja TV-nya gitu ya. Jadi intinya jangan ke distract gitu. Waktu makan, waktu tidur itu tidak terganggu gitu ya. Waktunya khusus untuk keluarga. Nah ini ya yang paling sering untuk balita-balita pakai HP waktu makan, pakai HP sebelum tidur, justru dikasih HP ya waktu tidur justru maksud dia mungkin mendengarkan lagu-lagu. Ada yang seperti itu pertanyaannya. Dia maunya dengerin lagu dong. Lah, dengerin lagu apa nggak bisa radio sih, Bu? Sampai lupa Ibu tuh ada radio. Ya ampun aku. Jadi lah dia tuh kalau tidur harus dengerin ini dong HP. Apa maksudnya didengerin? Ya lagu-lagunya lagu kan radio bukannya ya Bu ya atau apa yang lainnya ya musik atau kaset gitu ya. Aduh sampai lupa deh ada radio kaset itu udah terlupakan gara-gara semuanya pakai gadget gitu ya. Jadi nggak boleh ya sebenarnya. Lalu saat makan ini juga ya paling sering senjata utama ibu-ibu tuh makan pakai gadget biar anaknya nyuapnya lebih bagus ya. Sebenarnya nggak kayak gitu juga nih mungkin nanti akan saya bahas lebih detail lagi ya di basic feeding rule. Ini ada aturannya nih, nggak pakai gadget sebenarnya. Menenangkan anak juga ya jangan terbiasa lah ya, jangan dibiasakan untuk gadget sebagai menenangkan anak. Nah ini ya tadi ya atur waktu melakukan aktivitas bersama. Mari kita pilih kegiatan apa yang dipilih aja mau membaca, berkebun, memasak ya. Lalu mungkin tadi ya salah satunya buku aktivitas tadi ya untuk mengurangi screen time. Nah ini di sini anak itu dapat dibaca sendiri gitu. Baca sendiri apa aja sih yang bisa kamu lakukan selain gadget gitu. Biar nggak kekurangan informasi apa kekurangan ide gitu ya, kekurangan ide lebih tepatnya ya, kekurangan ide untuk apa sih memangnya kalau nggak gadget aku ngapain lah kan bisa bersih-bersih rumah bantu orang tua bisa tuh bantuin nyuci piring mama ya makan bersama jangan lupa jangan jangan sampai terganggu lagi aja ya saling bercerita aja ngobrol-ngobrol gitu ya apa udah pada lupa ya ada hal-hal seperti ini lalu nih anak-anak diberikan aktivitas ya mana nih yang nggak boleh pakai gadget ya tentunya ruang belajar dan ruang makan ruang keluarga boleh pakai gadget di TV ya maksud saya. Lalu kalau ini tadi ya sering pertanyaan, ruang makannya nyambung ruang keluarga dok ya. Nanti waktu makan dimatiin dulu TV-nya gitu ya. Nah lalu nih anak tadi ya yang kasusnya
sudah mulai sering nih nonton dok atau gadget, tapi belum sih, belum, alhamdulillah belum nyampe deh yang tadi ya, intensif. Kan diagnosa dokter jiwanya adalah terus-menerus meningkat dalam waktu 1 tahun. Ya, itu boleh boleh tuh konsultasi ke dokter psikiatri. Tapi belum deh dok, saya belum sampai, jangan sampai. Gimana caranya? Ya, dia harus menulis ya, menulis dibuat tabel ini, boleh dalam buku ini juga bisa. Kamu catat deh, kamu tadi main game berapa lama, TV berapa lama. Nah, besok harus dikurangi. Kenapa? Karena kita memang kalau sudah adiksi itu nggak bisa dadakan, nggak bisa langsung dekat gitu, cut semuanya gitu ya. Karena tadi apa ya, dopaminnya tadi ya, kaget nanti bisa ya, jadi bisa jadi cemas, depresi gitu. Wong dia tuh butuhnya dosis tinggi kok malah diturunin dosisnya mendadak gitu. Nah, tapi bisa kita turunkan bertahap, tetap bisa. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bertahap terus. Nah, nanti kita bisa kasih reward. Rewardnya jangan nonton gadget lagi, rewardnya yang lain, makan bakso, atau rewardnya lain, staycation misal ya. Jadi ada rewardnya. Jadi kalau kamu berhasil, rewardnya apa gitu ya. Jadi bertahap ya, dikurangi waktunya, dan nggak harus kok langsung cut semua, tuh nggak harus ya, karena nanti bisa terganggu tadi sistem dopaminnya tadi ya. Lalu kemudian, nah ini ya, harus tetap mau ya menulis apa yang mau kamu lakukan tanpa gadget. Nah ini ada, karena waktu pasien itu ketemu tuh ya benar-benar dia nggak ada ide selain gadget gitu. Yang ini kamu suka nggak? Yang itu kamu suka nggak? Yang itu, waduh, pokoknya nggak ada semua gitu ya. Tapi harus ada ya, dicatat di sini. PR-nya harus terisi nih. Nah, apa yang tanpa gadget? Masa nggak ada? Ya kan nggak harus saya yang ngasih tahu orang tuanya apa kesukaannya ya, harus ada. Lalu kemudian nah nanti bisa dilihat ya, dirangkum semuanya bahwa oh aku nggak gadget hari ini, terus aku mengganti dengan kegiatan apa. Oh aku hari ini gadgetnya udah berkurang ya, TV laptopnya udah, terus aku ganti dengan ini, aku udah berhasil. Kan nanti kelihatan misalnya, oh aku udah berhasil main bola sekitar berapa jam, aku kemarin golin loh, menang gitu loh, dicatat. Nah dia akan kelihatan, akan semangat menjalani hari-hari itu ya. Ini adalah salah satu cara ya, sebelum kita ketemu dokter jiwa kan gitu ya. Nah lalu ini salah satu lagi tips lain ya, bahwa membaca buku ya ibu bapak, bahwa daripada terlanjur gitu ya, daripada terlanjur lalu kemudian tadi ya membahas stimulasi apa yang paling tepat. Nah ini bukan karena saya penulis buku, tapi karena memang saya dokter anak dan menyadari buku itu penting. Nah lebih tepatnya seperti itu, saya dokter anak, saya melihat bahwa buku itu penting dan buku itu paling bagus ya, untuk media stimulasi anak paling tepat, maka ya sudah, saya akan menulis buku terus gitu. Nah bukunya sendiri bisa kita perkenalkan kok Bapak Ibu, dari sejak dini. Dini itu bahkan dari 1000 hari kehidupan ya, dari golden period. Golden period itu kan masa kembang anak yang emas. Itu kapan ya? Itu sejak dalam kandungan ya. Sejak dalam kandungan ternyata bisa ya kita memperkenalkan buku ini ya, misalnya mama ya pada trimester kedua ya, trimester kedua itu jadi sudah mulai bisa mendengar, itu bisa didengerin ngaji boleh ya, ibunya nyanyi juga boleh, lalu buku juga boleh sambil baca buku, mamanya suaranya keras menceritakan kepada anaknya ya. Jadi sangat bagus sekali ya, karena itu sudah sudah termasuk stimulasi. Ya, sudah termasuk stimulasi. Nah, jadi ibunya ini sudah mengenalkan suaranya dia, atau tadi ayat-ayat Quran misalnya gitu juga bisa ya, itu sejak dini ya, sejak dalam kandungan. Lalu kemudian waktu lahir bayi gimana, boleh bisa nggak, ada ya, ada buku-bukunya ya, contohnya itu buku-buku kontras. Nah biasanya bukunya itu karena bayi itu kan penglihatannya masih hitam putih, masih hanya melihat sesuatu yang gelap terang, jadi di situ buku-bukunya jenisnya kontras, high kontras gitu, hitam putih atau stabilo kuning, stabilo dan hitam ya, itu bagus untuk merangsang penglihatan bayi ya. Bayi baru bisa melihat itu kan sekitar 3 bulan, 0 3 bulan boleh dikenalin buku-buku. Nah dari situ kita sudah mengenalkan berbagai jenis buku ya. Lalu kemudian nih ya, buku-buku yang bisa dipegang, bisa apa, buku sensorik namanya ya, buku yang bisa dipegang, dielus-elus. Ada buku yang berbunyi-bunyi ya, itu kan medianya tidak gadget ya, jadi mengenalkan bunyi, mengenalkan sensori itu nggak harus gadget ya, tapi bisa pakai buku. Nah itu salah satu yang dianjurkan, justru kenalkanlah berbagai jenis buku, bahkan dari sejak dalam kandungan juga udah bisa ya. Jadi ketika anaknya sudah cinta buku, suka buku, dan
biasa dengan buku nggak akan kehabisan ide lagi gitu ya, nggak akan kehabisan ide lagi dan nggak akan sedikit-sedikit gadget mungkin gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa gadget itu memang orang tua yang mengenalkan ya. Jadi orang tua harus bisa menjadi role model ya, role model dalam pembatasan screen time itu, dan orang tua juga harus mengatur gitu, mengatur ketika sudah berani memberikan gadget ya kita harus gadget itu datang dengan aturan. Nah, bukan bebas gitu. Kalau enggak kita nanti masuk data yang tadi ya, data-data yang di depan tadi gitu ya. Lalu dampak paparan screen time bukan hanya fisik ya, bukan hanya obesity, bukan hanya gangguan mata, tapi juga udah bisa kena ke psikologis, bahkan ke psikiater kalau yang kasusnya sudah kita lihat tadi. Mungkin seperti itu ya Mbak Ami ya. Mungkin boleh kalau ada yang mau bertanya. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vika. Itu tadi ya teman-teman, pembahasannya sangat detail sekali, lengkap sekali, dan mungkin untuk teman-teman yang saat ini perannya sebagai orang tua, kemudian mendengarkan pemaparan materi dari Dokter Vika bisa bermanfaat untuk teman-teman para orang tua, gimana sih caranya untuk menekankan kepada anak bahwa penggunaan gadget itu tidak perlu berlebihan gitu, dan pada dasarnya orang tua di sini sesuai dengan pemaparan Dokter Vika, orang tua itu sebagai role model di mana bagaimana orang tua mengenalkan gadget itu sepenuhnya bisa dari orang tua sendiri yang memberikan batasan kepada anak dengan cara memberikan stimulasi atau aktivitas-aktivitas fisik lainnya supaya tidak dijumpai dampak-dampak negatif baik itu untuk physically atau mentally deterioration dari anak-anak itu sendiri, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa dampak negatifnya itu cukup berbagai macam ya. Mungkin kalau di kehidupan kita sehari-hari case-nya itu berbagai macam, ada yang anak jadi lebih agresif, kemudian suka marah-marah juga, terus lebih cenderung diam dan tidak terlalu suka ngobrol dengan orang lain karena lebih nyaman melihat layar kayak gitu. Nah, selain itu juga dampak fisiknya juga banyak ya, salah satunya itu mata kelelahan, kemudian obesitas dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya Dokter Vika dari teman-teman, karena mungkin teman-teman di sini menyimak dengan baik dan mungkin juga ingin mendapatkan hadiahnya ya. Jadi ini langsung saja dari saya akan membacakan pertanyaannya satu persatu Dokter Vika. Nah, yang pertama itu ada dari Jeffrey Prata. Ya, selamat sore ya Pak Jeffrey Prata. Nah, untuk pertanyaannya, berapa jam waktu ideal anak untuk menggunakan gadget setiap hari dan mengapa gadget perlu dibatasi? Mohon saran dan masukan jawabannya Ibu Dokter. Gitu. Oh ya, jadi ini sedikit ya, saya masih share lagi ya, masih bisa share screen kan saya ya. Bisa Dok, Jadi, bisa. ya, jadi kalau batasan ini ya, yang maaf, kedengar. Jadi kalau batasan itu ini ya, jadi berdasarkan WHO, AAP dan IDAI ya, secara global internasional tuh sudah ada batasannya. Karena tadi kan kasusnya juga bukan kita aja yang menghadapi, jadi sudah ada panduannya. Ini memang anak di bawah 2 tahun itu nggak boleh sama sekali screen time ya. Screen time itu termasuk televisi, gadget, ya, komputer, ya, sama sekali nggak bisa. Tadi makanya media stimulasinya salah satu yang saya contohkan ya buku tadi ya, untuk mensimulasi anak, untuk mengajari anak pakai media buku aja gitu. Kita nggak kekurangan kok media gitu, walaupun tanpa gadget. Lalu kemudian kenapa dia harus dibatasi? Ya karena ini tadi ya bisa terkait dengan banyak hal, baik fisik ya maupun psikologis ya, mata lelah, lalu obesitas, gangguan belajar, gangguan mental ya, jadi agresif, marah-marah kalau diambil. Kenapa kok bisa marah-marah? Karena sistem dopaminnya terganggu. Kalau dilepas dia cemas gitu, depresi, dia marah jadinya. Nah, itu bisa ya dipahami karena kan
aluran otaknya tuh ada di situ. Terus kok bisa ya dia kayak gitu tegel banget sama mamanya misalnya gitu ya. Nah dia kognisinya udah terganggu, nggak bisa mikir itu siapa gitu. Ya frontalnya udah terganggu. Bahkan kalau yang kecanduan porno, kecanduan game itu bisa judi online bisa kecil itu frontalnya. Udah nggak, udah gimana itu ya? Padahal kita pengennya anak pintar cerdas menuju Indonesia emas tadi ya. Aduh ya nggak jadi nih. Jadi ini ya, jadi inilah dampaknya kalau gadget itu tidak dibatasi. Nah, ini sudah mulai loh berjalan hal-hal seperti ini terjadi di sekitar kita. Nah, tentunya kalau saya sebagai dokter, kalau sudah ada kasusnya seperti itu, tentu kita akan rujuk ya seperti ini ke rumah sakit jiwa gitu ya atau ke tumbuh kembang. Cuma kan untuk apa maksud saya forum ini ya, untuk forum ini tentu kita harapkan jangan sampai ya ke sini gitu loh. Itu pesannya sebenarnya. Sebelum sampai ke rumah sakit jiwa atau dokter psikiatri, apa sih caranya? Nah, ini tadi ya pencegahannya itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vika atas pemaparannya. Nah, ini ada pertanyaan kedua, Dokter, dari Umi Zulfa. Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara waktu penggunaan gadget yang terlalu lama dengan penurunan aktivitas fisik anak? Apa dampaknya terhadap resiko obesitas pada anak dan terkait penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental anak seperti tingkat kecemasan, depresi, atau gangguan tidur? Ya, benar. Nah, jadi ini ya, tadi kan syaratnya terjadi adiksi, ini bisa dilihat ya, bahwa ada paparan kronis. Ya, jadi memang time ya, basis time itu penting. Semakin lama dia terpapar, semakin kronik dia, semakin lama tuh waktu ya, waktu saat penggunaan dan waktu lama penggunaan. Jadi hari dan jam itu berpengaruh. Nah, lama-lama ya jelas dopaminnya semakin akan terganggu gitu ya. Nah, kalau dopaminnya sudah terganggu, memang jadilah dia yang ini tadi ya gangguan emosi. Jadi pertanyaannya cemas, agresif ya, karena dopaminnya sudah insensitif ya, bagian otaknya itu sudah tidak sensitif terhadap dopamin dan membutuhkan dosis yang lebih besar dan lebih besar lagi. Semuanya itu berbasis time, berbasis waktu, sehingga waktu tetap harus dibatasi seperti itu. Nanti akhirnya bisa kemana-mana, bisa ke insensitif dopamin atau ini ya bisa merubah korteks prefrontal menyebabkan dia gangguan eksekutif ya. Eksekutif itu kan memimpin, otak kita ini kan sebenarnya bisa memimpin ya, memimpin semua pergerakan kita. Jangan kamu mukul mamamu, nah nggak bisa dia. Inhibisi itu menghambat ya, dia tuh punya kontrol untuk menghambat. Hari ini harus stop nih main game, nah itu nggak bisa juga gitu ya, semua nggak bisa ya, jadinya ya atensi jelas yang perhatian tadinya untuk belajar misalnya itu nanti semuanya berbasis waktu. Demikian juga dengan diagnosanya ya, dengan diagnosanya diperhatikan di sini intensitas meningkat dan berkelanjutan ya, waktu juga ya. Nah, waktunya semakin lama semakin gadgetnya harus lama gitu. Terus diagnosanya tegak, diagnosanya juga apakah kelainan ini sudah berlangsung sekitar 12 bulan ya. Kalau sudah sini akan masuk ke ICD-11 ya, ICD-11 ini diagnosanya dokter psikiatrik gitu. Jadi nanti basis waktu itu memang penting ya di dalam diagnosa dan juga terapinya serta pencegahan dari screen time itu sendiri, Mbak. Oke, terima kasih Dokter Vika. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dokter dari Heka Pratita. Mohon izin bertanya, sesuai dengan pengalaman saya, ada salah satu anak sepupu yang terlihat seringkali memegang HP, entah itu main game atau nonton YouTube. Dan anak tersebut lebih terlihat agresif jika diminta HP-nya oleh orang tua. Apakah hal tersebut berpengaruh pada kemampuan anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Nah, tapi zaman kan sudah berbeda, untuk sekolah saja sudah banyak yang mengharuskan menggunakan HP untuk membuka materi, Zoom, dan lain-lain. Apa sih tips untuk memanfaatkan HP sebagai alat pembelajaran yang baik tanpa membuat anak kecanduan? Ya, jadi sudah ya. Jadi memang saya sudah ngisi materi ini tuh sejak pandemi itu paling banyak lah ya, karena ini kebingungan banget itu. Nah ini ya anjuran IDAI ya, ini dari IDAI juga ya, yang batas waktu screen time, aktivitas fisik dan waktu istirahat anak gitu ya. Jadi apabila sekolahnya itu tadi seperti saya jelaskan secara sekilas, apalagi di pandemi itu kan lebih banyak online-nya ya daripada tetap muka. Nah sekarang juga memang berbasis sekolah itu banyak yang pakai
media gadget ya, media gadget. Nah, tentu harus didiskusikan oleh sekolah kira-kira berapa lama. Kalau saya rasa di sekolah nggak mungkin ya lebih dari sejam ya untuk menggunakan gadget ya. Nah, kalaupun memang sekolah tetap harus tahu juga ya aturan ini ya, paling lama tuh berapa ya untuk anak-anak. Lalu tadi bisa juga orang tua di rumah, berarti anaknya udah nggak boleh lihat screen time lagi. Kalau memang di sekolah tuh sudah cukup lama gitu penggunaannya, atau sudah 2 jam misalnya. Tapi mungkin mudah-mudahan sekolah nggak nyampe ya 2 jam. Kalau sejam, nah dia masih punya spare waktu 1 jam aja nonton screen time di rumah gitu ya. Nah, itu memang kalau kita sudah kebiasaan tergantung sama gadget itu berat banget. Tapi kalau kita zaman dulu nggak ada TV aja bisa kok orang-orang kan gitu ya. Bisa kok ada kegiatan-kegiatan lain selain gadget ya mungkin nggak sesulit itu sebenarnya. Nah, lalu kemudian main HP-nya gimana main? Kalau main ya di akhir pekan aja ya tadi ya tipsnya ya. Berapa waktunya pastinya tetap harus mengikuti aturan batasan screen time tadi. Mungkin nggak boleh lebih dari 1 jam karena kamu kan sudah nonton TV juga misalnya gitu. Ya, jadi memang butuh kerjasama dari orang tua ya, kuncinya tadi ya sekali lagi ya. Jadi orang tua juga harus mau ya meluangkan waktu menemani anak karena kalau di beberapa usia saya lihat itu paling sering kan memang apalagi balita ya. Kalau saya lihat itu sebenarnya ya memang karena supaya anaknya itu punya kegiatan gitu loh, punya kegiatan terus gadget yang dikasih. Nah itu memang akhirnya kan kalau untuk balita itu kan benar-benar orang tuanya yang memberikan itu kan nggak mungkin dia cari-cari cara celah untuk mencari screen time kan anak-anak balita sebenarnya nggak tahu kan. Nah orang tua lah yang paling bijak untuk bahwa boleh nggak ini diberikan kepada anak dan adakah sebenarnya media lain selain gadget yang bisa diberikan kepada anak gitu. Jadi termasuk kalau udah usia sekolah SD nanti kan tentu perlu pengawasan orang tua juga ya untuk penggunaan gadget ini baik di rumah maupun sekolah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vika. Jadi berdasarkan dari Dokter Vika, tetap harus ada pemantauan dari orang tua dan tetap harus dibatasi. Seperti itu ya Kak Heka Pratita. Nah ini kemudian ada pertanyaan selanjutnya Dok, dari Norita Sitorus. Apakah anak bermain gadget, apakah anak bermain gadget HP pada anak radiasi non-ionisasi termasuk gelombang RF menimbulkan efek jangka panjang? Adakah penyakit yang timbul? Mohon penjelasannya. Ya, kalau misalnya itu biasanya di mata tadi ya, bisa mata, lalu kemudian gangguan tidur, bisa ya karena melatoninnya terganggu gitu. Lalu kalau layar biru itu matanya juga lebih cepat terjadi minus ya, radiasi paparannya itu bisa ya. Jadi pasti ada ya dampaknya. Itu aja belum ditonton, baru buka ya, baru buka dan paparannya ada terus gitu. Lalu kemudian yang melatonin tadi pasti terganggu ya, dicoba aja kalau orang tua ingat-ingat deh gitu. Coba ingat-ingat bahwa kalau mau tidur ternyata malah asik buka-buka HP jadi tidur enggak jadi tidur ya. Jadi termasuk ketika sleep training pada balita gimana caranya supaya bayi itu punya ritme tidur yang baik itu juga ada syaratnya ini nggak boleh 2 jam sebelum tidur ada gadgetnya gitu ya paling nggak boleh tadi. Nah, itu jadi sinar radiasi itu bisa mengganggu baik di mata, baik menghambat hormon, ya, mengganggu tidur. Nah, itu dengan sendirinya juga bisa menghambat tumbuh kembang anak. Tidur itu juga salah satu bagian dari tumbuh kembang anak, terutama balita ya. Balita itu justru pada saat tidur dia bertumbuh di situ. Nah, kalau terganggu tidurnya, dia tentu nggak maksimal tumbuh kembangnya nanti. Oke, oke baik Dokter Vika. Mungkin setelah ini adalah pertanyaan terakhir dari saya ya Dokter ya. Nah untuk pertanyaan terakhir dari saya ini, tadi kan dijelaskan ya Dok untuk pembatasan jam kepada anak, terutama untuk layar ya, entah itu dari komputer, entah itu dari gadget dan lain sebagainya yang bisa dianggap layar. Kalau semisal dari lingkungan sekitar saya Dok, jadi banyak orang tua yang akhirnya mereka itu memilih opsi gadget agar mereka anak-anaknya itu tenang gitu, entah bisa lebih makan dengan lahap gitu karena mungkin kan anak-anak ada berbagai macam karakter yang mereka mungkin
lebih sulit makan gitu. Nah, diberikan gadget itu biar lebih tenang, nggak nangis, nggak rewel, kemudian akhirnya bisa makan. Nah, kalau semisal udah di fase anaknya itu udah agresif dok ketika HP itu diambil dan itu sudah menjadi keseharian sehari-hari. Apakah ada cara agar yang sudah terlanjur ini bisa di-train agar mereka itu lebih less gadget gitu? Karena mungkin kan sudah sehari-hari diberikan stimulus orang tuanya layar, terus tiba-tiba di-cut secara mendadak itu kan mungkin anaknya jauh lebih agresif. Nah, kalau situasinya sudah terlanjur seperti itu, self-train apa dari orang tua yang bisa diberikan kepada anak supaya enggak langsung di-cut tiba-tiba gitu, Dok? Iya, benar. Kalau misalnya anak lagi belajar makan, itu kan di bawah 5 tahun ya. Itu sebenarnya lebih mudah ya untuk orang tua membalikkan gitu, menghapus kesalahannya gitu ya. Jadi yang sampai kecanduan gadget itu rata-rata sudah penggunaan yang lama ya dari masa balita, masa sekolah SD, SMP, bahkan ada yang SMA ya kasus-kasus yang dirawat itu amat sangat jarang ketemu kasus yang balita udah masuk RSJ gitu Mbak ya. Ini kan kalau kecanduan gadget itu kata poinnya waktu tadi sangat-sangat menentukan ya terminologi. Jadi orang tua tetap masih bisa misalnya balita nih tadi usia balita lagi belajar makan ya gitu. Kalau udah SD kan nggak mungkin belajar makan ya Mbak ya. Biasanya tuh balita-balita tadi. Nah, dengan diberikan edukasi ya, jadi sebenarnya memberikan makan anak itu kan bukan pakai gadget ya, tapi pakai basic feeding rule. Nah, nanti ada ilmunya sendiri Mbak. Jadi 30 menit dikasih makan, stop kalau nggak mau makan jangan dipaksa, nggak usah pakai gadget, cuma 30 menit loh. Masa nggak tahan sih nggak pakai gadget? Itu sebenarnya basic feeding rule seperti itu. Nah, lalu kalau anaknya nggak mau makan, dilepeh, disembur, disemprot, apa deh gitu. Nah, ibu 30 menit masa nggak tahan, bu? Cobalah, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa, didulang ya, sambil melihat keluar boleh, tapi jangan pakai gadget 30 menit kan waktunya emang 30 menit nggak ada disuruh dokter tuh sejam 2 jam habisin tuh satu piring makan itu bukan basic feeding rule ya jadi solusinya tuh basic feeding rule. Nah kalau di bawah 5 saya yakin dan percaya gampang ya bisa orang tuanya diedukasi stop tuh gadget terus kasih dia permainan-permainan lain yang tidak berbasis gadget ya. Nah, yang agak sulit memang setelah berkelanjutan ya, lanjut ya nggak nyadar kalau itu bermasalah karena memang belum terlalu marah-marah. Kalau balita marah-marah kan masih nggak apa-apa kayak gitu kan. Lanjut lagi SD. Nah, SD di sini sudah ibu pakai yang ini ya pakai aja benar-benar ini pakai sebelum tadi jatuh tempo 1 tahun sudah berkelanjutan sudah harus ke dokter psikiatri itu sudah nggak sebagian istilahnya bukan bagian ini lagi ya coba ya dikurangi karena kan tadi memang kalau ditarik langsung nggak mungkin Mbak karena tadi apa insensitif dopamin jadi dopaminnya tadi kan sudah terangsang tuh sudah butuh dosis lebih tinggi kok dicabut memang nggak ada yang nyuruh nyabut nyuruhnya bertahap menguranginya ya caranya gimana ya suruh catat ini penting karena kalau nggak dicatat kan nggak ingat tiap harinya gimana ini sudah ada tabelnya lalu setelah itu mengukur itu ngapain aku kan bosen pasti bilang kayak gitu kamu catat mana yang kamu suka tanpa gadget harus punya tadi makanya ini harus saya tekankan nggak boleh ditawar harus punya nanti alasannya banyak itu nggak ada yang nemenin nggak ada yang ini pokoknya sampai tadi loh ada ibu saya dengerin lagu untuk anak biar tidur lah emang dengerin lagu nggak bisa pakai kaset apa radio bu gitu sampai lupa ada kaset ada radio ada tape hanya gadget gitu loh nah ini nggak boleh tawar ya nggak boleh tawar ada dokter yang nggak boleh tawar ya hal-hal di dalam medis tuh ada yang nggak boleh tawar lalu kemudian ini ya sudah ya dicatat semuanya supaya ingat bahwa oh ternyata progresnya ada loh kan jadi seneng kan progresnya ada lalu apa berikan reward gitu, rewardnya jadi bisa jadi belum ada sih sampai saat ini yang balita dirawat rumah sakit karena tadi ya timing itu penting tapi kalau balita ngamuk karena nggak dikasih gadget orang tuanya masih bisa menghandle sepertinya jadi dia santai aja gitu lanjut lagi gadget sampai sekolah biasanya gitu jadi sampai sekolah datangnya tadinya kasusnya nggak bisa dia tuh nggak berhenti main walaupun udah BAB BAK di tempat gitu sambil main game BAB BAK di situ gitu itu jadi seperti itu nah itu sudah lama sebenarnya
Ya mudah-mudahan belum sampai setahun berlangsung hal seperti itu ya. Kalau seperti itu kan harus rujukan ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini ilmunya bisa berguna. Semoga yang menghadiri forum ini nggak ada yang mengalami hal itu. Saya doakan ya mudah-mudahan lalu bisa membagikan pencegahan-pencegahannya. Karena kan mencegah itu kan tetap lebih baik ya daripada mengobati tadi ya. Pasti nggak ada yang mau anaknya masuk ke sana gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Pertanyaan yang nggak terjawab tadi ya Mbak ya beberapa ya. Kalau masih ada waktu tak jawab dua dua ya kayaknya kalau saya lihat ada yang agak penting itu. Oke, Jadi boleh, boleh dokter. speech delay dari saya lihat mohon maaf saya nggak lihat namanya cuma pertanyaannya aja speech delay itu berpengaruh ya Bu tadi yang di bawah 2 tahun itu juga salah satu pasien sering datang itu nggak akan datang dengan kecanduan gadget dia akan datangnya dengan dok anak saya ini kok nggak fokus belajar kalau usia sekolah atau speech delay tadi karena tadi ya sekilas waktu di materi sudah saya jelasin dia tuh hiperstimulasi jatuhnya jadi semua gadget itu semua stimulasi ada di situ suara gerak gambar ada di situ sementara kalau untuk stimulasi anak yang cocok itu bukan seperti itu tapi satu persatu nah kalau buku kan gambar atau suaranya hanya dari orang tua nanti dia mengembangkan pola pikirnya otaknya itu menghayal membayangkan nah itu sudah stimulasi jadi memang yang gadget itu nggak cocok ya untuk stimulasi anak. Sama satu lagi ada yang menanyakan tentang kebijakan pemerintah. Nah ini Mbak menarik sekali ya. Oh saya melihatnya belum ada kebijakan pemerintah Pak. Jadi ini sebenarnya sebagai suatu ya gimana ya kita masih melakukan DWDW ya gitu. Jadi ya harus jaga dari diri sendiri. Memang ada wacana, saya lihat berita-berita saya ikutin akan meniru Australia. Nanti akan di-cut gitu penggunaan sosmed pada anak-anak ya. Silakan kalau memang bisa silakan aja. Kita kan ikut aja ya kalau bisa di-blok gitu ya. Sedangkan yang judi online, game online aja ternyata ada orang Menkomdigi yang ikut ya. Kadang gimana ya gitu kan. Nah, jadi sementara menunggu kebijakan pemerintah ada atau tidak, kita mau nggak mau memang kita batasi dari keluarga kita sendiri. Ya, dengan modal ilmu dan pendekatan tadi ya karena memang ya kembali lagi itu semua tanggung jawab kita sendiri kan sebagai orang tua ya kalau untuk pemerintah ya menurut saya ya saya menilainya ya nggak terlalu itu belum ada pemblokiran gitu apa tadi ya kalau dia memang mau meniru Australia sampai memblokir penggunaan sosmed untuk anak-anak ya nggak apa-apa juga gitu yang ada sekarang malah semakin ini ya TikTok segala macam kan masih YouTube gitu ya. Belum masih bebas itu. Harapan kita ya pasti akan ke sana gitu nanti pemerintah. Mungkin seperti itu ya, sekelas aja ya. Saya lihat yang lainnya saya enggak ini lagi belum sempat lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vika. Nah, kemudian karena ini sudah di ujung acara ya, teman-teman, mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan. Ternyata screen addiction ini tuh dampaknya luar biasa bervariasi, baik itu untuk physically atau mentally deterioration anak-anak yang bisa menyebabkan anak jauh lebih agresif, anak mengalami speech delay, kemudian berbagai macam physical deterioration, salah satunya itu terjadi obesitas, kelelahan mata, dan lain sebagainya seperti itu. Di sini orang tua sebagai role model yang perlu memberikan batasan kepada anak dan memberikan perhatian khusus untuk anak supaya penggunaan gadget itu bisa disesuaikan dengan jamnya seperti itu. Terima kasih kepada Dr. Vika pertama sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber kami. Dan kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara webinar Perpuskita Talk, khususnya hari ini dari awal sampai selesai. Saya Ima Farohi selaku pembawa acara di Perpuskita Talk yang ke-43, izin undur diri. Jika dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di Perpuskita Talk yang ke-44. Sampai jumpa, selamat sore. Dadah semuanya. Di layar pecah, ilmu bersinar. Perpuskita Talk hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpuskita Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh